Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Anak-anak soleh dan soleha, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Al-an, kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di pelajaran kali ini kalian akan belajar bersama Bu Friska ya. Kalian kan sudah punya bukunya. Ayo dibuka halaman 4, 5, dan 6. Bab 1, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di bab ini kita akan memulai mempelajari tentang keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sudah siap? Kita mulai ya. Kalian lihat halaman 4. Bangsa Arab merupakan keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah saja. Kenapa? Karena agama Allah adalah agama yang paling benar. Kita menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, dan tunduk kepada perintah Allah. Paham? Kita lanjut ya. Setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim wafat, dan waktu berlalu cukup lama, muncul tokoh bernama Amr ibnu Luhai al-Khuzai dan mengubah agama Nabi Ibrahim. Amr ibnu Luhai al-Khuzai membawa patung berhala bernama Hubal. Ingat ya, patung berhala bernama Hubal. Kemudian Amr meletakkan patung Hubalnya ini ke dalam Ka'bah. Setelah itu, Amr ibnu Luhai al-Khuzai mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Hubal. Nah, menurut Amr ibnu Luhai, menyembah Hubal adalah perbuatan yang baik. Ya, itu menurut dia. Lalu setelah itu banyak patung-patung berhala yang disembah. Banyak patung-patung berhala yang muncul nih. Banyak patung yang dibuat. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh gambar-gambar patung, ilustrasi ya sebenarnya. Bu Friska juga belum tahu banget ini patung, ini benar-benar patung yang disembah pada masa itu atau bukan. Tapi ini contoh saja untuk kalian, contoh patung berhala yang disembah ya. Nah, pada masa itu banyak patung-patung berhala, tapi yang paling terkenal pada masa itu ada 3 patung, yaitu patung yang bernama Lata, Uzza, dan Manat. Oke. Nah, akhirnya kebanyakan penduduk Arab menyembah berhala. Nah, kalian tahu nggak kalau menyembah patung ini perbuatan yang baik atau perbuatan tidak baik? Ayo, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu nih. Nah, menyembah berhala ini perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah maksudnya apa? Allah tidak suka kalau manusia menyembah patung berhala. Ya, karena menyembah berhala adalah perbuatan jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka adalah orang-orang yang jahil karena mereka menyembah patung. Ya. Jahil itu apa? Jahil artinya mereka tidak tahu. Mereka masih belum tahu tentang syariat Islam yang benar. Nah, seharusnya manusia hanya menyembah Allah saja. Seharusnya kita hanya menyembah Allah saja. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang menghidupkan serta mematikan kita. Sedangkan patung-patung berhala yang disembah pada masa itu, patung-patung itu adalah benda mati. Iya nggak? Mereka bukan makhluk, apalagi Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Benda mati kan tidak bisa berbicara, ya. Mereka tidak bisa bergerak. Iya nggak? Masa disembah? Terus berarti orang yang menyembah berhala, mereka menyamakan Allah dengan patung-patung atau benda-benda yang disembah ini. Ya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut.
Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa menyembah patung adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik? Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Ya, menyembah kepada selain Allah. Berarti menyembah apa? Menyembah patung, menyembah apalagi ya? Menyembah pohon, menyembah batu. Berarti itu perbuatan syirik karena menyembah kepada selain Allah. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut orang musyrik, ya. Orang musyrik ini nantinya tidak akan masuk surga sebelum dia bertaubat. Waduh, serem juga ya. Nah, makanya jangan sampai anak-anak soleh dan solihah menyembah berhala ya. Jangan sampai. Nah, kalau orang Islam berkurban, menyembah untuk Allah. Kalau orang musyrik mereka berkurban, menyembah untuk patung-patung berhala itu. Ya, kalian paham gak? Jadinya orang musyrik menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan mereka. Ya, karena mereka menyembah patung. Begitu. Jadi sampai sini bagaimana kalian paham? Nah, mari kita review ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau review nih. Review itu kita mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Nih, kalian bisa lihat di sini ada pertanyaan dan sudah Bu Friska kasih jawabannya juga ya. Nih, yang pertama, siapakah tokoh pertama yang mengajak bangsa Arab menyembah berhala? Siapa? Ya, betul. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Diingat ya, tokoh pertama yang mengajak bangsa Arab menyembah berhala ialah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Lalu selanjutnya, apa nama berhala yang pertama kali disembah? Apa? Ya, betul. Hubal. Diingat juga nih, Hubal apa tadi? Nama patung berhala yang pertama kali disembah pada zaman setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat. Kita lanjut. Nah, sekarang Bu Friska ingin memberikan kesimpulan atau rangkuman ya untuk kalian dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulannya, yang pertama, masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka adalah penyembah berhala. Mereka menyembah patung ya. Lalu yang kedua, penduduknya atau masyarakat Arab pada saat itu masih dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah tadi apa? Jahiliyah, mereka ini belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, makanya mereka disebut orang-orang jahil gitu. Lalu yang ketiga, mereka bangsa Arab melakukan perbuatan syirik. Mereka melakukan perbuatan syirik. Yang keempat, syirik apa? Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Diingat nih pengertian syirik ya. Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Dan kesimpulan yang terakhir, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik disebut orang musyrik. Ya. Anak-anak soleh dan solihah, Ibu harap kalian mempelajari bab 1 tadi ya di halaman 4, 5, dan 6. Oke, jazakumullahu khairan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.